Dalam Al-Quran surah At-Taubah 86, orang yang selama hidupnya yang tidak pernah sholat, kalau dia meninggal tak usah disolatkan. Enggak, kalau Al-Quran itu hitam putih ya. Yo enggak. Abu-abu dah tuh. Ada abu-abu tuh. Karena di sana bahasanya wala. Ya, At-Taubah 86. Bismillah. Wala tusalli ala ahadi ma minhum matan abada. Lam pertama, larangan. Dan janganlah sekali-kali kamu salatkan minhum, mereka ini, matan, mati, abada, selama-lamanya. Itu tidak boleh itu. Ini tidak boleh disalatkan. Yang kedua, wala taqum ala qabrihi. Larangan kedua, jangan tagak di atas kuburannya. Ulama tafsir menyatakan tagak di atas kuburanku, biasanya awak sebelum pulang tuh siap di kuburan kan berdoa dulu. Talakin lah gitu atau doa dulu. Enggak usah. Siap kuburan capek, cabut. Wala taqum ala qabrihi. Boleh nanti Bapak Ibu boleh lihat Taubah 86. Surah yang ke-9. Kenapa seperti itu? Nah, ini alasannya. Kenapa seperti itu? Innahum kafaru billah wa rasulih. Dia telah kufur, kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun. Fasaqa, hurufnya fa sin qa, fasaqa. Dia mati dalam keadaan fasiqa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh-dhulumati ila nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah, walau dalam situasi agak dingin, hujan tadi turun, rahmat dari Allah, kita masih bisa hadir melangkahkan kaki datang ke rumah ibadah ini. Mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang bernilai lebih di sisi Allah hendaknya. Kalau seandainya kita ibadah dalam keadaan normal, biasa, itu standar. Tapi kalau dalam keadaan sulit, ada rintangan dan tantangan, ada hal-hal yang menghalangi dan kita bisa beralasan untuk tidak datang, namun kita sanggup untuk melewati itu adalah sesuatu hal yang lebih. Nah, ini kan sudah kita bahas pembahasan yang lewat, beruduk dalam keadaan waktu yang sangat dibenci, yang tidak disenangi, dingin yang bersangatan. Alhamdulillah kita masih hadir. Dan kita yang hadir ini adalah hamba-hamba pilihan di sisi Allah. Karena memang tidak semuanya manusia yang dipilih.
Kadang umurnya lagi panjang, badan lagi sehat, tapi waktu untuk ke masjid tidak ada. Nah, kalau kita kan masih, alhamdulillah, itu luar biasa. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus masjid, ikhwan muslimin yang hadir, sama kita hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah tetap salat maghrib ila isya yang hadir pada malam ini, rahimakumullah. Kembali pembahasan kita lanjutkan bicara masalah babul wudu wal fadilah dan keutamaan, kaifiat manfaatnya yang sangat luar biasa. Bu, terang Bu, lagi ada goryang dari keluar, betul lah. Jadi pembahasan kita ya supaya kita fokus, supaya kita nyambung nanti informasi ini disampaikan. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau masalah wudhu, Bapak Ibu awak gula tahu sedonya. Kadang kan keutamaan tu, manfaat wudhu tu yang tak faham. Kita tahu dia ada dua, ada ilmu, ada fahman. Rabbi zidni ilman, itu ilmu. Banyak orang yang tahu tentang ilmu. Tapi warzuqni fahman. Pemahaman itu kadang-kadang yang kurang. Pemahaman itu nanti jatuh kepada pengamalan. Nyo tahu tapi tidak nyo amalkan. Kita orang yang berilmu tentu bukan seperti itu. Pengamalan. Jadi ilmu itu puncaknya adalah amal. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu kalau tidak diamalkan tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Laisa gudang banyak ilmunya tidak menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi dirinya, apalagi kalau bagi orang lain. Itu gunanya. Jadi sangat penting sekali. Kalau masalah wudhu tidak ada yang tidak tahu lagi dah. Kita sudah tahu semuanya. Kita bagaimana memperhalus pemahaman tentang wudhu itu. Makanya hadis-hadis yang kita sampaikan, bagaimana Rasul berwudhu, tata cara berwudhu, kemarin kan sudah kita ulas itu. Dan sudah beberapa pembahasan yang kita lewatkan. Kemarin sudah sampai kepada hadis yang ke-8, bicara masalah wudhu. Hadisnya sahih Bapak Ibu. Kalau ingin melihat referensinya silakan. Di dalam kitab Sahih Bukhari boleh, Sahih Muslim ada. Tentang kitab Bulughul Maram dijelaskan ada babul wudu. Tentang kitab Tarhib wa Targhib ada dijelaskan. Supaya kita itu kenapa banyak referensi, agar tidak satu kitab sebagai standar bagi kita bahwa ternyata wudu itu sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi kemarin terakhir belum kita melaksanakan sholat ibadah, baru berwudu, dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Ini merugi sangatlah manusia yang tak pernah berwudu atau yang jarang berwudu. Nyo lain Islam tapi nyo jarang berwudu. Paling wudu sekali sepekan. Kalau laki-laki Jumat saja gitu kan.
Dan itu pun belum tentu sahih pelaksanaan wuduknya. Karena standarnya itu adalah perbuatan Rasul. Ada juga yang berwuduk itu acak-acakan, kadang lay wuduk, kadang tidak sempurna, basuh tangan sampai siku saja, tidak lebih buka gitu, disorot di televisi, contoh kayak gitulah. Akhirnya menjadi pembicaraan heboh loh di media massa. Nah, awak public figure loh, itu kan merusak Islam. Lebih baik tidak. Banyak yang bisa dilakukan. Jadi belum melaksanakan ibadah, kita sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari seluruh anggota wuduk yang kita basuh dengan air wuduk itu, dosa berjatuhan, berguguran. Alhamdulillah, Bapak Ibu, awak lai muslim, lai orang Islam, setiap saat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman yang kita yang non muslim itu kan selalu hidupnya bergelimang dosa. Tidur pun dia dalam keadaan berdosa. Tidur pun dalam keadaan berdosa. Jadi beruntunglah Bapak Ibu. Mari bertahan kita selalu. Jadi kalau ada anak cucu, anak menikah, jangan cari jodoh di luar Islam. Nyodoh tu dia ingin harato kekayaan, gagah cantik gantengnya, akhirnya nikahkan anak cucu jo luar dari Islam. Tidak boleh, dilarang. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Dalam di sana larangan itu, tidak boleh. Hatta yu'min, ada kata hattanya, sebelum dia beriman. Jadi kok kamu nikah itu Islam dulu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Al-wudu yukaffiru ma qablahu. Jadi amalan wuduk itu adalah meleburkan dosa-dosa yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah. Jadi belum melaksanakan ibadah, dosa kita sudah dilebur. Makanya penting wuduk itu. Wuduk itu tidak wajib Bapak-Ibu ya. Wajib apabila dibawa untuk ibadah khusus, sholat, tawaf, gitu. Tapi pada dasarnya wuduk itu tidak wajib. Kepulang awak wuduk dulu, kan? Mau tidur wuduk, kemana-mana wuduk. Hukum dasarnya adalah sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Idza tawaddu, apabila seseorang muslim itu berwuduk, baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian kharajat zunubahu, maka keluarlah berhamburan zunubahu, dosa-dosa yang dilakukannya, min samihi, dari penglihatannya, pendengarannya, wa basarihi, penglihatannya, wa yadihi, tangan-tangannya, wa rijlaini, kaki-kakinya. Yang banyak kan melakukan dosa kan itu. Fa inna qadal maghfuran lahu. Apabila dia melaksanakan amalan wuduk itu, maka dia walau dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan, dia dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan enak itu. Jadi kalau lapih wuduk ibu, sebelum pulang wuduk dulu. Itu dalam perjalanan ibu sudah mendapat dari ampunan Allah itu. Nyampang kita meninggal dalam perjalanan itu, baik ke kampus, baik kuliah, baik kemana gitu kan, kita dalam keadaan wuduk, itu sangat luar biasa, ibadah yang hebat. Ampunan Allah sudah
beradab bagi kita. Dosa ya Bu ya, doa ampunan. Kalau utang tetap tidak lunas, bayar utang. Ada yang bertanya apa Ibu? Hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 dijelaskan oleh baginda Rasul, ma min muslim, tiadalah seorang muslim yatawadda, dia itu berwudu, fayusbiul wudu, kemudian dia menyempurnakannya. Jadi wudu itu bukan hanya biasa standarnya, sempurnakan. Summa qam yaqumu fi sholati, kemudian dia berdiri hendak melaksanakan sholat, wah itu sholat sunnah ataupun sholat wajib. Maka kata Rasul, faya'lama ma yaqulu illa naqdalu wa huwa kafin waladaihi ummihi, dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagaikan dia dilahirkan oleh ibunya. Kalau seseorang yang dilahirkan oleh ibunya itu kan suci itu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia yang lahir dari orang tuanya dalam keadaan suci, fitrah. Jadi apabila seseorang berwudu, kemudian dia berdiri hendak melaksanakan sholat, maka dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagaikan dia seseorang baru dilahirkan oleh orang tuanya. Ini tamtsil ya Bapak Ibu ya, perumpamaan. Perumpamaan itu artinya bahwa dosanya itu sudah diampuni oleh Allah. Kalau para mufassir menyatakan dosa yang diampuni itu adalah dosa kecil. Dosa besar tetap dia taubat. Dosa besar itu syirik, durhaka kepada kedua orang tua, meninggalkan sholat, itu kan dosa besar itu, berzina gitu. Jadi dosa-dosa yang diampuni itu dosa kecil, dosa shagir. Dosa besar tetap tubu ilallah, taubat kepada Allah. Kunci taubat itu setidaknya ada 3. 1, berjanji tidak mengulanginya lagi. Kalau selama ini banyak dia meninggalkan sholat, janji dia tidak meninggalkan sholat di sholat. Kalau selama ini dia baik durhaka sama orang tuanya, janji dia tidak durhaka lagi. Nah gitu, berjanji tidak mengulangi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua, tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Tidak cukup janji saja doh, tinggalkan perbuatan dosa itu. Kalau selama itu mungkin dosa besarnya itu dia mencuri, dia tidak curi lagi, tinggalkan dosa curi itu. Kalau ada barang tak bawa pulang, agian orang tu lihat orang punya cari. Kalau bawa sandal, bawa piring, ibu-ibu arisan, kadang-kadang di sini tidak ada, tempat lain ada, sering dapat informasi. Kadang meminjam sama juga minta, tidak wali-wali itu, minjam sama juga minta. Jadi berjanji, kemudian tinggalkan, berhenti. Yang kedua, yang ketiga, syarat taubat itu perbanyak kebaikan dan amal soleh. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasul. Hendaklah engkau takut bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Di mana saja berada, di kantor, di sawah, di kampus, di mana saja berada. Wa atsbi sayatal hasanah tamhuha, iringilah
atau perbanyaklah kebaikan yang mana selama ini kita melakukan kesalahan dan dosa. Tambah, mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan ini bisa menghapus kesalahan dan dosa yang kita lakukan selama ini. Nah, jadi berjanji tinggalkan, kemudian perbanyak kebaikan lagi. Kalau dosa assalamualaikum meninggalkan solat, laksanakan solat dan perbanyak solat sunnah. Kalau Allah solat wajib, perbanyak solat sunnah. Itu yang wa'ats bi sayhatal hasanah tamhuha itu. Mudah-mudahan dia bisa menghapus kesalahanmu selama ini. Begitu kata Rasul. Karena tidak ada langkah yang lain kecuali adalah perbanyak amal soleh. Jadi kalau dosa kita lakukan selama ini, tinggalkan dosa dan perbanyaknya amal soleh, perbanyak amal soleh. Karena sertifikat penebus dosa tidak ada dalam Islam. Ijazah penebus dosa itu tidak ada dalam Islam. Belilah sertifikat dulu untuk penebus dosa, tidak. Dalam agama lain tidak tahu kita, tapi dalam Islam tidak ada. Dalam Islam itu adalah taubat. Taubat yang paling ringan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Atau yang panjangnya alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang panjangnya lagi sayyidul istighfar. Boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan selanjutnya. Boleh. Kalau tidak hafal bagi Bapak Ibu, yang panjang itu dalam handphone, kalau itu HP itu Android itu buka saja nanti Sayyidul Istighfar gitu kan. Nanti ada ambil apanya yang fotonya itu bisa disimpan itu, bisa dihafal gitu. Atau dalam buku-buku tuntunan sholat ada itu. Perbanyak istighfar, karena memang kata Rasul seperti itu. Orang yang melakukan kesalahan dan dosa, kata kuncinya adalah istighfar, kemudian tinggalkan perbuatan dosa tersebut dan perbanyak amal soleh. Bahkan kata Rasul, man qalaha minan nahari, siapa yang beristighfar kepada Allah pada pagi hari, siang hari, mukinun dengan penuh keyakinan, hakul yakin, wa mutu nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang sore hari, fahuwa dakhalatil jannah. Istighfar awal pagi hari, makanya siap sholat subuh itu Bapak Ibu istighfar. Mangqalaha minan nahari, istighfar pada pagi menjelang siang itu. Kalau lebih rancak, kalau tidak ada kegiatan, apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang awak ala pensiun ke, tidak banyak karajoh lah doh. Di masjid siap sholat subuh itu, tidak usah pulang dulu, istighfar dulu, berbanyak baca Al-Quran atau apa kek menjelang syuruk. Itu caranya. Karena syuruk itu sangat luar biasa. Itu tamah, hajat tamah, itu pahalanya sama dengan ibadah haji itu. Dan orang banyak tahu, kadang tidak mengerajuan atau memang tidak tahu. Jadi pahalanya sangat luar biasa di sisi Allah. Wa man qala minal lail, siapa yang istighfar pada malam hari, maghrib, perbatasan maghrib menjelang malam, mukinun dengan penuh keyakinan, wa mutu nyampang ditakdirkan Allah meninggal menjelang pagi hari, fahuwa dakhalatil jannah, maka dia berhak masuk surga. Awak meninggalkan di antara dua tu nyoh, kau nak siang malam. Sanjo Pak Ustaz, sanjo tu kan masuk siang je baru tu. Gitu. Jadi oleh sebab itu tidak lain bagi kita adalah hanya mengharap ke Allah satu-satunya. Tidak ada artinya kita hidup
bergelimang harta, tahta, kedudukan, anak, istri, kekayaan dan segala macamnya, kalau tidak ada kita ibadah. Lagi sholat. Nah, ntar lagi kita akan sekarang udah Rajab ya, Pak ya. Nah, kita akan peringatan Isra wal Mi'raj. Sholat itu penentu seseorang hamba di hadapan Allah. Salamai enggak salamai, sukses enggak suksesnya adalah sholat. Makanya sholat jangan sampai ditinggal. Nah, tolong sampaikan kepada anak-anak cucu-cucu awak, sholat jangan sampai tinggal. Kalau awak tidak sempat naik haji, umrah, piti tidak ada, masih dianggap sebagai orang Islam. Zakat kadang bayar, kadang tidak, masih dianggap sebagai orang Islam. Puasa kadang-kadang bolong loh, masih sebagai orang Islam. Kalau tidak solat, kafir. Tidak ada tawarnya itu. Man tarakas solah, sia yang meninggalkan solat, faqad, ada qad di sana. Qad itu taukid, penguat. Maka sungguh dia telah kafir. Jadi solat itu berjeleh-jeleh. Bahkan Rasul saja dengan anak kandung seorang, Fatimah, solat. Solat sayang. Saya Rasulullah, bapakmu, tidak bisa besok menolong di akhirat kalau engkau tidak solat. Solat. Rasul jauh anak kandung seorang. Nah, makanya berjaleh-jaleh awak jauh anak awak solat. Biarlah kini mati-matian berpayah-payah awak dulu menjalang inyuta biasa dari ketek. Nyo kadang-kadang kan banyak je yang berkilah. Oh nyo ketek baru pas. Nyo alui baru. Ndak kawa ado. Iyo ndak ba ado. Nyo sampai gaek sun malih sembayang tu mah. Ndak percaya sebuanlah. Lah kuliah suruh sembayang solat. Babusa-busa mulut awak mengisi itu. Kadang ini juga kadang metu ke awak ke. Banyak ini kok. Kenapa? Dari kecil tak dibiasakan. Jangan anak langsung disalahan. Dah nak sembahyang, dah nak solatnya ustaz. Wah, dari dulu awak salah. Teknis pendidikannya tu. Makanya insya-Allah jale-jale awak. Salat. Muru auladakum bis salah. Suruhlah, perintahkanlah anak-anakmu mendirikan salat. Wastabir alaiha, sabar di situ. Hanya sabarnya kadang awak kan tak sabar gitu. Deh lah panik awak dia menyuruh bayang dak enti ya. Dah sembayang je dah. Ndak ada cerita panik ndak ada dah. Karena awak ndak putih beranak tu. Sampai akhirat nanti ndak putus. Ya Bu ya. Ada yang bertanya Bu? Boleh. Ya Pak. Menyimpang dari masalah sembahyang. Oh gitu. Dah ada. Pokoknya jauh mana lah simpang ya. Oh iya Pak. Betul. Kalau mai pun mandikan mai. Ya. Dari kapan ni? Yo. Sudah aku langsung saya ke buat dan salatkan bau kumanya. Oh gitu. Ya. Itu ada sebab, bang kok dia salah di orang? Ayo kan itu tanya kalau sebagian orang mengikir. Ya. Tak usah salatkan barang kek boleh karena dia nak sembahyang tu je. Oh gitu. Dia ada karanoe. Dia ada karanoe. Lah Pak. Itu saja Pak. At-Taubah 86. Itu jawabannya itu mah. Dalam Al-Quran surah At-Taubah 86, orang yang selama hidupnya yang tidak pernah sholat, kalau dia meninggal tak usah disolatkan. Awak cari dulu Pak. Itu salah loh. Taubah 86. Enggak, kalau Al-Quran itu hitam putih ya. Yo enggak. Abu-abu dah tu. Ada abu-abu tu. Karena di sana bahasanya wala.
Ya, At-Taubah 8 Bismillah. Wala tusalli ala ahadi ma minhum matan abada. Lam pertama larangan. Dan janganlah sekali-kali kamu salatkan minhum mereka ini matan mati abada selama-lamanya. Itu tidak boleh tu. Ini tidak boleh disolatkan. Yang kedua, wala taqum ala qabrihi. Larangan kedua, jangan tagak di atas kuburannya. Ulama tafsir menyatakan tagak di atas kuburanku, biasanya awak sebelum pulang tu siap di kuburan kan berdoa dulu. Talakin lah gitu atau doa dulu. Tidak usah. Siap kuburan capek, cabut. Wala taqum ala qabrihi. Boleh nanti Bapak Ibu boleh lihat Taubah 8 Sudah yang ke-9. Kenapa seperti itu? Ini alasannya. Kenapa seperti itu? Innahum kafaru billah wa rasulih. Dia telah kufur, kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun. Fasaqa, hurufnya fa sin qa, fasaqa. Dia mati dalam keadaan fasiqa. Oh, bahasa Al-Qur'annya fasiqa, bahasa Arab pasi, gitu. Pasi seno tu mah. Fasaqa. Fasik ini dia tahu, dia ngerti, dia faham malahan, tapi tidak mengerjakan. Malahan solat itu dijadikan cimeas pula. Cimeas, cimeeh, gitu. Baso cimeeh. Baso Minangnya ada cimeas. Mangalah solat doh, ndak kakayo doh. Solat aja jadi kayo doh. Jadi kayo menggale. Solat tu panuhlah suruh dewa go tu. Itu kan udah olok-olok itu. Kalau di dalam kitab para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab hadis, orang yang mempermainkan dan memperolok-olokkan ibadah itu, memperolokkan agama, memperolokkan sholat itu dia kafir zimmi itu. Dia kafir itu. Bahkan dia dirajam. Jadi kalau merujuk kepada Al-Quran At-Taubah 8 itu Pak, seumur hidupnya dia tidak pernah sholat, atau malahan ada si dia sempat mempermainkan ibadah sholat itu, cimeh-cimeh, itu dilarang oleh Allah. Ini asbabun nuzul ayatnya jelas kepada, walaupun kepada paman Rasul yang hidup di zaman Rasul, di zaman Nabi, membela Islam, tahu dengan sholat, tetapi dia tidak Islam. Siapa tu Bu? Abu Thalib. Ya Muhammad, silakan sebarkan Islam, agamamu. Siapa yang menghalangi? Nih, Om. Gitu. FPI lah gitu kan, Front Pembela. Ya, di atas itulah lah mungkin. Tapi izin Muhammad, saya tidak masuk ke dalam agamamu. Beliau tidak tahu, melihat bagaimana Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah berjuang, maka ponaan. Kamu menekan seorang tuh. Bahkan pembela. Cuman kunci pintu masuk itu ndak doh. Kepatangkanlah wak contohan doh. Ambo ingin jaza yen win. Saya ikut kuliah, ikut segala-galanya, tapi ambo ndak daftar dulu doh. Pas nanti penerimaan ijazah, ambo minta ijazah. Pak, minta ijazah, ambo kau masuk lama karajo. Ijazah apa? Ijazah win. Kuliah di Siko? Iya Pak. Lain daftar dulu? Ndak sini. Apa kira-kira itu? Pintu gerbang ke dalam Islam itu adalah syahadat. Jadi kalau kau masuk ke dalam masjid, kau pintu gerbang itu tuh 2, 3.
masuk lewat sana, baru bisa ke dalam. Pintu masuk ke dalam Islam itu syahadat. Dia tahu syahadat, tahu, cuma dia tidak syahadat. Tahu Rasulullah dia melaksanakan sholat dengan sahabat yang lain, tahu, tetapi dia tidak sholat. Meninggal, tidak ada orang yang berani seorang Allah mensolatkan, disolatkan oleh Rasul. Jangankan pujian, ditegur oleh Allah. Nah gitu. Jadi kalau hukum Allah itu tidak bisa dirubah. Maka oleh sebab itu, bagaimana kok ada yang tidak sholat, kalau ingin melakukan itu silakan, tidak ada larangan doh. Penyelenggara jenazah itu hukumnya apa, Bu? Fardu kifayah. Ada orang-orang yang tidak disolatkan oleh Rasul, ada. Nah, kalau ingin itu dibuktikan, cubuan saya Pegambiran permai gua, seorang sih deh lakukan kayak gitu. Heboh orang kan, sembahyang selah, beko mati awak ndak sembahyang orang do. Nah, sembahyang selah, beko mati awak ndak disembayangan orang beko do. Itu pukulan bagi dia itu. Kayak Allah dan Rasul saja dia kufur kok. Mana awak toleransi lah bagi. Lebih hebat loh. Nah gitu. Itu kan konsep. Tapi untuk penyelenggaraan jenazah itu para ulama ikhtilaf. Oke Pak, ada yang diragukan? Kalau merujuk At-Taubah 8 sampai itu enggak boleh. Oh, kalau kami lakukan ikut tuh bahawi ya, silakan. Kan ada masalah lu dong. Al-Quran mah. Hah? Apa ada salahnya? So kesannya keluarganya, salahnya lah. Apa salah sembayangan? Kan fardu kifayah. Iya, ini hilang cik-cik saja. Kalau ambo prinsip, aku prinsip loh gua. Kalau saya pribadi memang tahu dia ndak sholat seumur hidupnya, apalagi kalau cingkah orang lah perangainya, banyak alasan ambo. Nyepui anak sekolah lu semua kan. Ambo pergi ke Belimbiang sentak lu semua kan. Bisa saja. Ngapain awak basa-basi lu bagi? Satu orang saja menyelenggarakan anaknya selesai, sudah. Lepas yang lain dari dosa, lepas. Kan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan tidak harus bersama-sama doh. Ambo kalau ada yang meninggal, mang bertanya dulu. Lai salatnya. Jangankan meninggal, meruqyah orang saja bertanya dulu. Lai salatnya. Ndak, lain mau salat. Ya kalau ndak, udah bawa pulang lihat. Ndak bisa. Nya meruqyah tu diri itu awak yang perlu. Meruqyah dari luar tu hanya bantuan sementara. Meruqyah diri kok salat meruqyah diri kok. Wudu ruqyah diri itu. Oh, duduk di masjid meruqyah diri kok. Tilawah Al-Quran ruqyah diri kok. Kan benteng. Salat ndak ada main-main. Bainal abdi wal kufar. Pak, halo Pak, lah Pak. Bainal abdi wal kufar. Baina, beda antara hambaku dengan orang kafir, kata Rasul, tarakus salat. Mengawak solo begini. Makanya dari kita anak-anak awak tu salat, kita didik. Salat itu sampai ke akhirat nantinya. Awalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah salat. Pertama kali nanti seseorang manusia itu diperiksa di hari kiamat salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau bagus amalan salatnya akan terbawa baik amalan yang lainnya. Wa in fasadat sairu amalihi. Kalau rusak, tidak pernah salat, akan terbawa rusak amalan-amalan yang lainnya. Jadi kalau masalah sholat tidak ada main-main. Awak assalamualaikum kan basa-basi sebenarnya. Bayang salah ibu awak, anak syanu, keponakan syanu, segan wajah ayah.
Udah, itu kan penyelenggaraan fardu kifayah. Fardu kifayah itu ndak harus bersama doh Bapak Ibu. Ndak, ambo ndak ngompor, ndak ada, ambo jale-jale saja. Kalau iya ndak. Itu ibadah. Inyo sedang menyelamatkan dirinya doh. Salat itu kan menyelamatkan diri. Jadi kalau ada caleg-caleg yang ndak salat, dosa pilih. Benar itu, Bu. Oh, jale-jale saja. Kalau ada caleg pemimpin dan kawat pilih besok tu bulan Februari besok tu ndak salat, ndak benar, ndak baik, ndak usah pilih. Itu kan hak awak milihnya. Ngawat pasal-pasal lagi. Awak nyogi beti, terima beti ya. Kan ada betinya di negara mah. Kan setidaknya beramal kawat tu. Nah, gitu. Dirinya seandainya selamaian doh. Awaklah kanya selamaian. Tidak mungkin tu doh. Kalau dia menyelamatkan dirinya pasti dia solat. Makanya Al-Maidah. Bu, boleh Bu cari beko? Al-Maidah surat 5 ayat 55. Di antaranya yuqimuna sholata. Kriteria pemimpin yang dipilih itu solat. Kalau tidak solat tidak. Iku solat bila-bila kawa bini sah, kawa laki anak orangnya ke masjid. Lah sudah anak akan nikah, ndak menjajak ke rumah masjid lah doh. Ado di siko ndak doh, di tempat lain. Tapi ambo doh. Kapatangan nampak ambo tu. Seminggu menjalan nikah, ndak tanggung ke rumah masjid doh. Lah sudah baralik sampai kini, sampai tadi, tak kini dah ya. Sampai subuh tadi ndak nampak ambo doh. Awak kan nyebut BA doh. Kalau namo disebut baru gibah awak. Tapi karakter itu kan bila paralu saja tu. Allah benci sama orang seperti itu tu. Ini tidak ada. Bu ya. Jadi kalau ada yang tak solat, encak jajale. Kau baru buat hukuman siko. Itu caranya. Yang tidak pernah solat seumur hidupnya, meninggal tidak disolatkan. Titik, tidak pakai koma. Awak kan bayang mengawak di pasal-pasal lagi. Bayang ambil lain bisa. Bu ya. Jadi kalau di Semayang berusul Ustaz. Kalau tahu kita, Ya, berusul Ustaz. hindarkan aja diri kita. Ya. Awak kan menyelamatkan diri awak. Cukuplah keluarga saja menyelamatkan. Kan fardu kifayah. Fardu kifayah itu satu orang saja melaksanakan menyelenggarakan gugur kewajiban itu semuanya. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sulit. Kadang awak kan rasu itu namanya mana? Pinyo tidak punya rasu doh. Kalau di Karjan itu berusul Ustaz. Badoso wallahu alam, tapi nan jali awak was-was. Ambo secara pribadi tidak nyaman bodoh. Ukurannya orang tak tahu sholat itu tak bisa menilai. Enggak. Kadang-kadang juga mungkin sholat tahun sekali setahun itu lah itu. 2 kali setahun, sekali seminggu itu lah itu. Merasa Ustaz, kalau benar ada selama salat sama ini kita tidak ada dah. 5 keturunan dari Islamnya. Ada je salat 2 kali setahun. Walaupun so katu TK dulu ya. Iya, pasti salah tak mungkin dia nak salah sama ini tu. Ya. Barang preman orang tu pasti kelihatan. Tu balik kawak balik. Jadi mereka Balik kawak balik. Ya. Tapi ingat Bapak Ibu, penyelenggaraan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang lain masih ada? Bapak Ibu. Jadi orang yang melaksanakan ibadah wudu sebelum dia sholat, sesudah dia sholat dalam keadaan wudu, maka dia bagaikan pahalanya seperti orang atau bayi dilahirkan dari ibunya. Berarti dosanya itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang akan ditanyakan Bapak Ibu? Jadi makanya usahakan sholat berjamaah ke rumah saji.
Solat berjamaah sama-sama awak siko jadi tahu awak. Gitu. Jadi ukhuwah Islamiyah awak jalan, kemudian pahala awak banyak lo. Iko umur pendek, amal kurang lo. Itu kan rugi awak tu. Makanya Allah siapkan solat berjamaah tu karena umur awak kau pendek. Umur awak seketenya bu. Ndak sama je umat lain dah. Umat lain 1000 tahun. 900 tahun solat tu kau nak tangguang tu dah. Awak 63. Kadang solat lah umur lah gitu kan. La menjalan-jalan ke pensiun lah solat begitu. Maka disiapkan oleh Allah teknis pahala. Pahala tu solat jamaah. Solat jamaah tu ikut imam. Imam takbir, awak takbir. Imam ruku, awak ruku. Imam sujud, awak sujud. Tidak bisa kata awak dah. Imam ruku, awak tagak sebaru. Ulun selesai baca dah. Tidak. Itu jamaah nan tangka nama tu mah. Imam lo sujud, awak di atas sebaru. Tidak bisa kayak gitu dah. Ada aturannya solat jemaah itu. Imam untuk diikuti. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang akan kita diskusikan lagi, mudah-mudahan jadi tentang solat jenazah yang meninggal tadi itu, solat jenazah hukumnya fardu kifayah penyelenggaraan jenazah. Indak benar awak ikut dari masalah dohnya salah saya sih durang tu itu. Gitu kan. Jadi oleh sebab itu, tapi jangan hukum dimudah-mudahkan. Awak besok dah sembahyang sedorang. Gitu. Tetapi ingat, satu dan sedetik yang kita lakukan tidak luput dan tidak lepas dari kawasan azab dan siksa Allah. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Baik Bapak Ibu, alfu minkum ilal liqa. Lah setahun awak anda bersebut 2024 dulu 2023. Dimohon maaf tersinggung mereka naik, dalam tu mereka turun. Entar lagi kita akan melaksanakan ibadah yang agung, iaitunya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita sampai ke sana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat